Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Kurniawan dengan NPWP 15 2023 195. Di sini akan menjelaskan tentang UTS 2 dari jaringan komputer, yang dimana kita merancang sebuah jaringan perusahaan dari PT XYZ yang terbagi menjadi 3 departemen, ada keuangan, marketing, dan juga IT. Dan untuk PC-nya, di sini saya masing-masing menaruh 3 PC untuk setiap dari departemennya. Keuangan 3, marketing 3, dan IT juga 3. Kemudian untuk yang kedua, kita membuat konfigurasi untuk VLAN-nya 10 untuk keuangan, 20 marketing, 30 untuk IT. Subnetnya ini, subnetnya ini, subnetnya ini. Di sini dari masing-masing departemen saya sudah membuat masing-masing VLAN-nya yang terdiri dari 10, 20, dan 30. Kemudian juga sama untuk marketing dan juga IT. Dan untuk IP-nya, untuk si keuangan itu subnetnya 10 92.168.10.2 dengan subnet 24, gateway-nya 1. Untuk VLAN 2020 networknya, untuk VLAN 30 networknya juga 30. Kemudian kita disuruh untuk membuat subinterface di R1. Pertama kita ke switch satunya. Di sini saya sudah membuat masing-masing untuk VLAN-nya, ada VLAN 10, 20, dan 30. Kemudian di masing-masing VLAN-nya kita menambahkan port line type access untuk si VLAN-nya. Port default VLAN 10, default VLAN 20, default VLAN 30, dan default VLAN 99. Ini untuk si web servernya. Kemudian kita melakukan trunking di switch 1 untuk ke VLAN 10, 20, 30, dan 99. Dan sama di port 5 kita juga melakukan trunking di VLAN 10, 20, 30, dan 99. Kemudian di switch 2 sama, kita membuat 3 VLAN-nya dulu, 10, 20, 30. Untuk line type aksesnya juga 10, port default VLAN-nya 20, 30. Kemudian ini untuk si departemen IT-nya di port 5 ada VLAN 10, 20, dan 30, dan trunking ke port G007 ke atas ke switch 1, dan dia akan mengganti statusnya menjadi up. Display VLAN-nya. Kemudian setelah itu kita masuk ke konfigurasi router, membuat subinterface, dan aktifkan OSPF di area 0. Untuk di router kita mengaktifkan subinterface 0 gigabit internet 000/10 dengan VLAN type-nya .1K10. IP address-nya adalah gateway dari IP gateway VLAN 10. Kemudian untuk 0,20 .1 key-nya 20, gateway dari network 20.1 VLAN 20. Kemudian .1 key 30 dengan network IP si VLAN 30 30.1, dan VLAN type .1 key 99 ini untuk si servernya. Kemudian selanjutnya kita menambahkan area OSPF di setiap jaringan dari masing-masing VLAN-nya. Ini untuk area VLAN network 10, untuk VLAN network 20, network 30, dan ini untuk network 99 untuk si web servernya. Dan di sini sebelumnya saya membuat IP address yang dimana ini menyambung ke si cloud atau internet service si ISP-nya. Dan tidak lupa untuk si ISP-nya kita juga menambahkan IP networknya untuk dimasukkan ke OSPF.
Kemudian masuk konfigurasi NAT. Di sini untuk konfigurasi NAT-nya sepertinya saya masih ada kekurangan, karena untuk konfigurasi NAT-nya sendiri itu masih belum ada yang berjalan dan belum berhasil. Makanya mungkin untuk konfigurasi NAT-nya saya ditiadakan dulu atau masih mencari terlebih dahulu dan hanya menambahkan si ACL-nya saja alias ACL 3000, yang dimana di sini ACL 3000 berfungsi untuk memblok IP source dari network VLAN 10 dan network VLAN 20, yang dimana agar si yang bisa mengakses ke server web itu ke VLAN 99 hanyalah si VLAN 30 alias ya VLAN 30. Kemudian untuk pengujiannya kita untuk mengping dari masing-masing VLAN 10 ke 20 dan ke 30 apakah itu bisa atau tidak. Kemudian semua VLAN bisa ping ke internet dan hanya bisa VLAN 30 yang akses server web. Kita akan coba di PC 1 VLAN 10 ke VLAN 20 ke VLAN 30. Nah, di sini ketika si VLAN 10 akan mengakses ke web server, itu akan otomatis timeout dikarenakan IP network dari VLAN 10 ini sudah diblok alias ditolak jalurnya atau sumbernya oleh si ACL tadi. Dan jika kita mengakses lewat VLAN 30, maka dia masih bisa mengakses si web server karena hanya si VLAN 30 saja yang si IP source-nya tidak diblok alias VLAN 30 yang hanya diizinkan untuk mengakses si web servernya. Kemudian masuk ke pertanyaan tambahan adalah esainya, mengapa perlu menggunakan subinterface di router untuk konfigurasi VLAN? Karena satu interface fisik di router bisa digunakan untuk beberapa VLAN lewat subinterface dan trunking, yaitu .1 key. Ini memudahkan interVLAN routing tanpa butuh banyak port. Kemudian keuntungan OSPF dibanding apa keuntungan menggunakan OSPF dibanding routing statis dalam kasus ini? Otomatisasi rute antar jaringan, kemudian lebih mudah diatur dan scalable, cepat pulih dan saat terjadi gangguan, cocok untuk jaringan kompleks seperti topologi yang sudah saya buat. Kemudian, bagaimana cara kerja NAT overload dalam menghemat alamat IP publik? NAT overload memungkinkan banyak IP lokal memakai satu IP publik dengan membedakan nomor port. Ini menghemat IP publik dan menjaga privasi jaringan internal. Mungkin untuk pembahasan UTS 2 yang sudah saya buat ini cukup sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangannya, termasuk untuk konfigurasi NAT-nya yang kurang. Itu mungkin menjadi sebuah pelajaran nanti untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.